Ini lanjutan dari kerja Pansus 3 terkait dengan revisi Perda nomor 10 tahun 2017. Jadi di Perda yang sudah ada ini ada beberapa item, ada beberapa materi-materi dalam rangka optimalisasi baik itu penanggulangan pencegahan bencana sampai pada jika ada terjadi bencana, bagaimana cara agar bisa lebih optimal penanganannya. Nah, tadi kita sengaja mengundang BPBD karena BPBD ini kan leading sektor ya terkait dengan bencana. Jadi kita minta informasi-informasi dan masukannya apa saja materi-materi yang masih diperlukan untuk dimasukkan ke dalam Perda. Nah, tadi muncullah ada sekitar 10 isu yang sudah kita inventaris, mulai tadi soal teguran dan sanksi bagi badan usaha atau perseorangan yang kegiatannya itu menyebabkan terjadinya bencana. Misalnya ada perumahan, melakukan pematangan lahan, membangun bangunan, kemudian menyebabkan terjadi longsor atau menyebabkan terjadinya banjir dan lain-lain, maka apa sanksinya? Di Perda yang lama itu belum tertulis tentang sanksinya itu. Ada sanksi tetapi tidak secara detail, sehingga dirasa perlu untuk dimasukkan item itu. Kemudian yang kedua, untuk melakukan itu perlu dibentuk PPNS, ya. Nah, PPNS ini yang nanti melakukan penyelidikan dan lain sebagainya untuk kemudian sampai menjatuhkan sanksi. Jadi ada institusinya di dinas, di BPBD kita belum ada, ya. Meskipun informasinya sih PPNS itu ada di dinas-dinas. Nah, tapi karena kebutuhan di badan kita juga upayakan untuk ada. Terus isu yang lain terkait dengan BPBD misalnya yang saat ini di forum penataan ruang itu statusnya hanya sebagai tanda kutip sebagai tamu. Nah, kita karena cuma tamu sehingga masukan-masukannya mungkin tidak secara signifikan bisa diakomodir, diterima menjadi kebijakan. Nah, padahal banyak kejadian bencana itu justru terjadi karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat yang resiko dan potensi bencananya tinggi. Nah, kalau sehingga BPBD itu mestinya bukan sekedar menjadi tamu di forum, tetapi dia menjadi bagian anggota definitif yang bisa ikut menentukan kebijakan, bukan cuma didengar masukan. Jadi dia juga bisa memberikan keputusan untuk menentukan apa ini boleh atau tidak. Nah, gitu. Jadi ini juga termasuk yang nanti mau kita masukkan di situ. Yang lain-lain ya terkait dengan sekolah aman bencana, termasuk tadi yang juga agak hot kita bicarakan. Ternyata ada di daerah tertentu yang BPBD itu mendapatkan anggaran mandatori dari APBD. Ada yang 2% dari APBD itu mandatori dialokasikan untuk BPBD dalam rangka untuk tadi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana tadi. Nah, itu beberapa isu-isu yang tadi sudah muncul yang nanti kami akan follow up, dikaji oleh Pansus. Kita juga minta BPBD juga mengkaji sehingga nanti di pertemuan sudah bisa lebih detail. Tadi kan ada diungkap juga BPBD itu ada membantu kegiatan di luar penanggulangan bencana seperti di Tanah Merah. Tadi gimana tuh tanggapannya? Jadi itu lebih kepada bahwa kenapa BPBD itu mesti diberikan perhatian yang lebih, karena tadi bahwa ternyata apa yang dilakukan BPBD itu tidak hanya berdampak pada penanggulangan, mengurangi resiko bencana, tapi ternyata aktivitas BPBD itu bahkan bisa membantu untuk kegiatan di sektor lain. Nah, seperti kasus tadi itu adalah di Tanah Merah, kegiatannya dalam rangka untuk
menanggulangi banjir dengan normalisasi anak sungai itu, tapi kemudian dampaknya itu bisa membuat ada area pertanahan sekitar 50 hektar yang tidak bisa digarap karena dampak banjir, akhirnya sekarang sudah bisa. Nah, gitu. Jadi atas dasar fenomena itulah kenapa kemudian BPBD ini juga mesti diberikan diberikan perhatian yang lebih, karena tadi tindakan-tindakan di lapangan itu ternyata bukan cuma berdampak pada persoalan bencana, tetapi juga bisa berdampak pada sektor-sektor yang lain. Terus mengenai PPNS tadi Bang, boleh nggak itu melibatkan untuk kegiatan BPD umpamanya dalam pendidikan tadi ya? Kan PPNS itu sebenarnya untuk pendidikan ke pegawai negeri sipil kalau dilihat dari aturan ini. Ya, nah itu yang tadi kita minta untuk bisa didalami lebih jauh, karena nanti semua usulan-usulan isu-isu yang sudah muncul itu harus kita kaji, jangan sampai bertentangan dengan aturan-aturan yang ada atau ada aturan-aturan yang di atasnya. Nah, jadi tadi itu jadi isu, intinya kan kalau kita mau menindak kita mesti punya ada ad hoc yang melakukan itu. Nah, sementara yang muncul istilah yang munculnya itu PPNS. Apakah nanti misalnya berubah dengan yang lain, dibentuk yang lain, nah itu nanti sambil berjalan. Karena ini kan waktu pansus sampai bulan Agustus ya. Jadi dalam proses itu nanti sambil kita terus lakukan telah kajian untuk menentukan dan menetapkan mana yang terbaik.